106 FM Mercury, sahabat dan selamat siang sahabat perjalanan lintas kota. Di edisi hari ini Selasa 22 Juli kita memiliki perbincangan talk show Suara Dewan sahabat, berkaitan dengan pemutihan pajak Jawa Timur 2025 yang sudah mulai dilaksanakan ya, karena pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mengeluarkan kebijakan pembebasan dan keringanan pajak kendaraan bermotor untuk masyarakat di Jawa Timur atau biasa dikenal dengan pemutihan ya. Dan pemutihan pajak kendaraan Jawa Timur tahun 2025 ini pun tahap 1 sudah resmi dimulai, karena tahap 1 itu berlangsung dari bulan Juli, Agustus, September, dan tahap kedua itu berlangsung di Oktober hingga Desember 2025. Sudah hadir di perbincangan Talkshow Suara Dewan kali ini yang membahas pemutihan pajak Jawa Timur, apa dampaknya bagi masyarakat, bersama dengan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Ibu Hajalili Hendarwati. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ya. Ini di tengah ada paripurna dan lain sebagainya ya, Bu. Kita membahas berkaitan dengan gawenya pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sudah mulai berlangsung di bulan Juli ini. Bagaimana Komisi C melihat kebijakan ini, keberpihakan kebijakan ini pada rakyat kecil, khususnya pemilik kendaraan roda 2 dan juga para UMKM nih, Bu? Iya, alhamdulillah Mbak ya. Ini saya kira untuk yang kesekian, ke-6 kali pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan satu pemutihan pajak. Bahkan yang kali ini untuk roda 2 ya, beserta juga dengan teman-teman yang bekerja di dunia pengemudi daring, ojol ya, mendapatkan kesempatan untuk pemutihan tunggakan, tidak hanya dendanya tetapi juga pajaknya. Nah, ini tentu kami melihat sangat positif ya. Ini menunjukkan bagaimana pemerintah hadir untuk memberi keberpihakan kepada masyarakat kecil ya, kepada mereka-mereka yang memang membutuhkan bantuan untuk peran serta pemerintah meringankan beban mereka. Ya, kalau kita melihat kan banyak masyarakat kita ini yang menggunakan roda 2 memang tidak hanya digunakan sebagai sebuah alat transportasi. Betul. Tetapi mereka menggunakan sebagai alat untuk kemudian mereka bisa bekerja, termasuk para ojol kita. Ya, dan alhamdulillah kali ini di kesempatan tahun 25 ini untuk pemutihan pajak, pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah memberikan kemudahan dengan menghapuskan ya tunggakan pajak bagi sepeda motor mereka yang orang yang kurang dalam hal ini, dan termasuk juga ojol. Karena kan kalau kita bicara kendaraan roda 2 tidak hanya digunakan oleh ojol untuk berusaha, tapi juga para pedagang itu kadang juga digunakan ya untuk berusaha, para UMKM ini. Dan kalau kita bicara tentang pemutihan pajak, ini ditunggu-tunggu, pasti akan merasanya ini akhir tahun ada nggak ya? Masyarakat pasti akan berpikir ada nggak ya? Nanti dulu nunggu pemutihan. Kadang itu seperti itu, Bu. Ini memang hal-hal yang kebijakan yang ditunggu oleh masyarakat di setiap, apalagi jelang ulang tahun. Tapi untuk tahun ini dimulainya sudah dari bulan Juli gitu ya. Betul. Kalau tahun ini bisa dikatakan tahun ke-6 kebijakan ini sudah berlangsung. Ada nggak sih, Bu, evaluasi dari baik itu untuk efektivitasnya dari program pemutihan pajak dari tahun-tahun sebelumnya itu? Iya, selama ini saya perlu melihat data ini Mbak ya, karena kami di Komisi C juga selalu melakukan evaluasi apakah kemudian fungsi pemutihan yang dilakukan oleh Bapenda kita dalam hal ini kebetulan juga mitra kerja kami ini memang memberikan dampak. Kalau dampak fiskal jelas, sosial dan ekonomi jelas maka kami melihat secara penghitungan ya, pertama pada saat tahun 2023 misalnya ya, dari sekitar 1,22 juta wajib pajak kita yang mayoritas memang roda 2 Mbak ini ya, Pemprov Jatim memperoleh penerimaan hampir 739 miliar ya. Padahal ini telah menghapus denda. Nah, nilai dendanya kemarin 101,8 miliar. Jadi
Kemudian tahun 2024 ya, kita ambil 2 tahun ya. Jadi di tahun 2024 kurang lebih 345.000 kendaraan ini ikut juga di dalam pemutihan dengan realisasi sekitar 213 miliar di bulan pertama. Artinya memang kita melihat kalau kemudian tidak ada pemutihan barangkali sebagian masyarakat kita yang memang sangat terbatas secara ekonomi, maka denda mereka plus tulisan tunggaan mereka hanya ada di dalam kertas. Tetapi kemudian karena ada pemutihan, mereka berkesempatan untuk membayar pada tahun ini, dan kemudian denda yang sebelum-sebelumnya bisa jadi terbayar semuanya juga, dan kemudian itu memberikan dampak yang tentu lebih baik ya, artinya fiskal masuk ya, sehingga memberikan kesempatan yang juga lebih besar bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan pendapatan daerah. Jadi realisasinya dari tahun 2023 saja cukup lumayan ya Bu ya, 739 miliar, kemudian dendanya 11,8 miliar. Kemudian di tahun kemarin 2024 bulan pertama saja realisasinya 213 miliar. Karena memang masyarakat benar-benar menantikan, wah nanti aja tunggu akhir tahun, karena biasanya pasti akan ada program, dan ini adalah program yang benar-benar dinantikan oleh masyarakat karena cukup lumayan membantu ya Bu. Betul sekali. Jadi kalau kita melihat masyarakat kita, walaupun tadi bahasanya Panjenengan tadi kan ini kemudian pada mengharapkan ditunggu. Dan, ini karena mereka memang ada keinginan untuk kemudian juga membayar, tapi dengan keterbatasan ekonomi. Tapi ini kan adil Mbak, saya kira kalau sekarang kemudian juga pemerintah provinsi ini memberikan kesempatan kepada yang secara ekonomi kurang untuk kemudian mendapatkan pemutihan pajak, sementara yang roda 4 kan enggak Mbak, dendanya aja ya. Jadi mereka yang memang secara ekonomi bagus, support dari mereka untuk kemudian juga turut membersamai pembangunan di Jawa Timur ini tetap diharapkan. Jadi ini keadilannya di situ yang memang berpunya dan kemudian juga memiliki nilai ekonomi, tingkat ekonomi di rumah itu lebih bagus dengan bukti ada kendaraan roda 4 yang mereka miliki sekarang, maka ini membantu tentu sangat ya. Yang satu yang kurang dibebaskan, yang berlebih turut serta di dalam support pembangunan di Jawa Timur. Gitu kan, karena kan memang istilahnya berkeadilan itu tadi ya. Berkeadilan. Kalau adil kita kan tidak harus sama ya. Iya, adil itu tidak harus rata ya, tapi harus memang disesuaikan dengan istilahnya kalau masyarakat yang menengah bawah ini kan kebanyakan roda 2, jadi itu yang diprioritaskan gitu ya sahabat. Kalau punya roda 4 berarti kan ini lumayan lah daripada teman-teman yang mungkin kendaraan roda 2-nya digunakan untuk berusaha, seperti teman-teman ojol. Ini kan dia hanya punya itu tidak hanya sebagai dalam tanda kutip kalau orang Jawa bilang itu kan kakinya, tapi juga tidak hanya kaki, tapi itu adalah sebagai penghasilannya gitu ya. Itu yang jadi prioritas untuk pemutihan pajak Jawa Timur 2025 ini, dan dampaknya salah satunya bisa dirasakan dengan itu tadi ya, dana yang masuk untuk pembangunan Jawa Timur, karena realisasinya juga cukup lumayan besar. Ini saya juga akan menanyakan sebenarnya karena nanti ada dari Badan Pendapatan Daerah Bapeda Jawa Timur sahabat dengan Kasubit PKB dan BBNK Bapenda yang akan hadir, karena ingin menanyakan juga ini target utamanya siapa saja dan juga estimasi potensi penerimaan untuk tahun ini seberapa besar. Kalau 2 tahun tadi itu sudah disebutkan oleh Bu Lili, sebegitu besarnya. Kita tunggu ya sahabat, karena kita ke jeda iklan terlebih dahulu. 96 FM Merkuri, sahabat masih di perbincangan talkshow Suara Dewan, dan Anda bisa stay tune baik itu melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id ya. Dan selain ada Bu Haji Lili Hendarwati, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, di tema kita kali ini pemutihan pajak Jatim 2025, apa dampaknya bagi masyarakat, sudah hadir di studio ada Kepala Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah atau Bapeda Jawa Timur sahabat. Yang akan ngobrol bersama kita ada Pak Hendrik Christian SH MM.
Apa kabar Pak? Terima kasih sudah hadir ya di perbincangan kita, karena kalau kita bicara tentang pemutihan ini pasti akan dinantikan. Saya tadi sudah ngobrol bersama dengan Bu Lili. Ini pasti akan ditunggu oleh masyarakat. Nanti di akhir tahun ada nggak ya pemutihan? Pasti yang ditanya adalah itu, apalagi di bulan Oktober yang bertepatan juga dengan biasanya hari ulang tahun Provinsi Jawa Timur. Ini pasti akan dinantikan. Dan tadi juga dibocorkan oleh Bu Lili di tahun 2023 dan juga 2024 dari pemutihan pajak saja ada ratusan miliar. Ya, untuk di tahun 2024 bulan pertama saja 213 miliar. Nah, kalau kita bicara bentuk insentifnya Pak yang diberikan dalam program pemutihan pajak tahun ini itu seperti apa dan siapa saja target utamanya Pak? Terima kasih sebelumnya kami ucapkan boleh mendekat ke mic-nya dekat. Nah, supaya dengan boleh Pak, silakan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih telah diundang dalam acara yang sangat baik ini. Yang kami hormati Bu Lili selaku anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dan juga dari host Mbak Yanti saya Mbak Pak. Yanti. Iya. Agak batuk. Yeah. Pada tahun 2025 ini memang ada perbedaan terkait dengan kebijakan pembebasan pajak daerah di Provinsi Jawa Timur, yang mana di tahun 2025 ini yang menjadikan perbedaan adalah adanya segmentasi dari yang akan menerima manfaat daripada kebijakan pemutihan atau pembebasan pajak daerah. Perlu kami sampaikan bahwa pemutihan atau pembebasan pajak daerah Jawa Timur di tahun 2025 ini yang meliputi pembebasan sanksi administratif PKB dan BPNKB, dan itu dilaksanakan mulai 14 Juli sampai dengan 31 Agustus 2025. Jadi tidak panjang, jadi hanya sekitar 1 bulan lebih 18 hari efektif. Nah, kemudian pembebasan pengenaan PKB progresif. Yang menarik yaitu tadi segmentasi adalah pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk wajib pajak yang kurang mampu yang masuk dalam data P3KE atau pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Kemudian ada pembebasan tunggakan 2024 dan tahun sebelumnya untuk rekan-rekan kita yang melaksanakan usaha atau pekerjaannya di bidang transportasi ojek online. Dan yang ketiga adalah pembebasan tunggakan tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk sepeda motor roda 3. Oh, yang dibuat untuk usaha atau untuk masyarakat yang modifikasi itu ya Pak, untuk yang berkebutuhan khusus gitu kan, ada beberapa, atau yang untuk usaha seperti itu Pak? Jadi gini, sepeda motor roda 3 artinya kan dipakai masyarakat atau wajib pajak untuk kegiatan usaha, karena kita lihat di lingkungan itu kan banyak seperti untuk dagang sayur keliling, betul, atau untuk mengantarkan galon air mineral atau LPG yang yang 3 kilo itu, ataupun yang non subsidi, kemudian ada kopi keliling dan lain sebagainya. Ada jadi, Starling. Iya. Lagi musim. Jadi itu salah satu yang menjadi targetnya gitu. Kemudian untuk yang ojol, yang pastinya kan sekarang ini kan kondisi yang kurang begitu bagus. Di samping itu kebutuhan seperti bulan-bulan ini kan tidak menutup kemungkinan untuk rekan-rekan ojol yang mempunyai keluarga.
mereka harus memenuhi kebutuhan Ya, untuk betul. pembiayaan pendidikan anak ya. Jadi melalui kebijakan ini kan sangat membantu sekali untuk mereka. Begitu juga pun yang warga yang kurang mampu itu sangat membantu sekali. Nah, untuk syaratnya seperti apa kan itu tadi beberapa misalnya targetnya. Apakah nanti ada syarat-syarat ketentuan yang benar-benar harus masuk ke data P3KI itu tadi, atau pembuktiannya nanti akan seperti apa? Kemudian kemudahan-kemudahan lain, Pak. Karena kan kita bicara dengan untuk pembayaran adalah apakah ada disinkronkan dengan digitalisasi untuk sekarang ini, atau seperti apa untuk memudahkan pemutihan pajak Jawa Timur 2025 supaya nilai potensi penerimaan daerahnya tuh bisa lebih dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Seperti apa, Pak? Ya. Pertama yang akan kami jelaskan yang masuk dalam segmentasi, Bu ya. Jadi yang wajib pajak yang masuk dalam data P3KI, di mana kan kita kemarin sudah menerima pemadanan data dari aplikasi Sintagelis maupun P3KI dari Bapeda itu sejumlah 3.000 untuk yang khusus roda 2 dengan PKB pokok. Jadi PKB pokok maksimal sampai dengan 500.000 itu sekitar 3.050.000 objek. Jadi nanti warga masyarakat yang NIK-nya itu setelah kita lakukan verifikasi di loket khusus di kantor bersama Samsat. Jadi wajib pajak yang akan mendaftarkan khususnya pada yang masuk segmentasi P3KI itu pendaftarannya harus melalui kantor bersama Samsat di mana kendaraan itu didaftarkan. Oh iya. Karena kita sudah menyediakan loket verifikasi untuk mengecek apakah NIK dari wajib pajak itu masuk dalam data P3KI. Nah, kalau misalkan NIK itu masuk dalam data P3KI, yang bersangkutan akan dapat menikmati atau diberikan pembebasan tunggakan misalkan kendaraannya itu mati 2024 dan tahun sebelumnya dengan syarat wajib pajak melakukan pembayaran di tahun 2025. Oke. Itu beberapa syaratnya gitu ya. Untuk lokasi pembayaran juga sudah. Untuk diintegrasikankah dengan sistem digital, karena kan sekarang masyarakat kan tidak hanya untuk bagi target tapi untuk yang lainnya juga, ini kan pengennya adalah sesuatu hal yang memudahkan. Jadi kadang kan harus antri tapi pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Itu ada kemudahan-kemudahan itu nggak sih, Pak? Untuk yang segmentasi, karena kan kita harus melewati atau melalui loket verifikasi yang sudah kita sediakan. Jadi verifikasi itu untuk melakukan pengecekan apakah identitas dari wajib pajak, NIK dari wajib pajak itu masuk dalam data P3KI. Jadi untuk sementara harus melalui pendaftaran di Samsat Induk, di mana kendaraan itu terdaftar. Belum bisa dilakukan by online. Oh, berarti memang ini di mana Anda mendaftarkan kendaraan di situ. Untuk yang itu tadi ya, karena untuk ada persyaratannya dari pencocokan verifikasi NIK itu tadi ya, ada untuk teman-teman dari P3KI itu tadi, ataupun juga yang lainnya itu tadi ya, sahabat. Nah, kita kembali lagi ke Bu Lili. Bu, untuk DPRD untuk memastikan supaya program ini berjalan tepat sasaran dan juga target dari penerimaan daerahnya ini bisa dicapai, seperti apa, Bu? Apa yang dilakukan dan seperti apa peran dari DPR, Bu? Iya, kalau fungsi dari DPRD ini kan sebenarnya kaitan dengan fungsi pengawasan. Yang kedua, kami sebagai penyambung lidah dari masyarakat. Jadi tentu yang kami lakukan adalah terkait dengan pengawasan mulai dari penganggarannya, tentu di dalam program-program dari badan maupun OPD ya kalau ada seperti itu, dan kemudian juga pelaksanaan di dalam lapangan sendiri.
Jadi ketika program-program itu berjalan, kami di DPRD ini juga sering melakukan kunjungan kerja kepada daerah-daerah yang memang sedang melaksanakan program itu, gitu ya. Dan ketika tentu kita memastikan bahwa program yang memang dijalankan oleh Bapenda dalam hal ini memang berjalan sesuai dengan tepat sasaran. Kalau tadi sasarannya kepada mereka-mereka yang memang secara ekonomi kurang, dan kemudian juga dari teman-teman ojol ya, dari para pengemudi daring, pengemudi daring, kemudian juga para roda 3, para UMKM yang kecil begitu seperti itu, tentu kita juga berharap betul-betul itu tersampaikan kepada mereka. Ya, itu 3 hal yang tentu selalu menjadi dasar kami di dalam melakukan kegiatan kedewanan untuk memastikan bahwa kegiatan ini berjalan dengan sesuai dengan targetnya. Ya. Nah, bicara tentang target, kembali ke Pak Hendrik Christian, targetnya sendiri berapa estimasi nilai potensi penerimaan daerah yang bisa diraih dari program di tahun ini sendiri nih Pak? Kalau melihat dari tahun 2024 itu seperti apa? Apakah potensinya juga cukup lumayan besar? Karena kalau di tahun 2024 di bulan pertama saja dari pemutihan pajak itu ada 213 miliar. Bagaimana dengan tahun ini? Apalagi ada 2 tahap, mulai dari Juli, Agustus, September tahap pertama. Kemudian mulai lagi tahap kedua Oktober hingga Desember nih Pak. Jadi gini. Perlu saya luruskan lagi untuk pembebasan pajak daerah tahun 2025 untuk yang saat ini berjalan itu mulai berlaku 14 Juli sampai dengan 31 Agustus 2025 di mana pembebasannya itu pembebas sanksi, bebas pengenaan PKB progresif, kemudian yang segmentasi yang P3KE, ojol maupun sepeda motor roda 3. Memang pada tahun ini kan merupakan sesuatu yang berbeda. Kalau ojol mungkin pada tahun 2022 itu pernah kita laksanakan. Jadi pembebasan pajak daerah untuk rekan-rekan ojol. Tapi untuk P3KE kan merupakan suatu hal yang baru. Makanya tadi wajib pajak yang masuk dalam data P3KE tidak hanya yang masuk dalam P3KE. Jadi ada kebijakan bahwa seandainya wajib pajak datanya tidak, NIK-nya tidak masuk dalam P3KE, tapi yang bersangkutan mempunyai niat untuk melakukan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan membawa kartu PKH atau kartu kesejahteraan, kartu keluarga sejahtera atau KKS, itu kita perbolehkan. Jadi untuk yang segmentasi, saya rasa ini masih merupakan prediksi. Makanya pada waktu Bapak Kepala Badan, Pak Bobi, pada waktu press release di tanggal 14 Juli kemarin, sudah disampaikan bahwa secara estimasi atau prediksi kan akan dimanfaatkan sekitar 878.392 ribu yang akan memanfaatkan dari keseluruhan skema pembebasan pajak daerah di tahun 2025 ini. Jadi yang akan diberi dengan nilai pembebasannya sekitar 13,682 miliar. Itu pembebasannya ya Pak? Ya. Jadi memang secara teknis kita sudah menyusun pedoman atau teknis agar pelaksanaan di lapangan itu tidak terjadi kebingungan, karena kan memang hal yang baru untuk yang P3KE ini, dan juga banyak sekali macam bansos yang diberikan oleh pemerintah. Iya, mau pusat mau daerah itu kan ada beberapa gitu ya Pak. Dan beda-beda. Ya. Jadi kan itu ada karena kan ada kategori-kategorinya memang yang target utama ya, ada masyarakat dari P3KE ini yang ada pembebasan pajaknya dan lain sebagainya, tapi dengan menyertakan kalau ada masuk data
masuk dalam data P3KE. Kalaupun tidak, kalau istilahnya masuk dalam programnya pemerintah kota atau apa, itu juga bisa dilampirkan sebagai bukti. PKH dan kartu KKS. Ya, kartu keluarga sejahtera. Iya, keluarga sejahtera. Itu juga bisa. Nah, kalau kita bicara tentang tren kepatuhan wajib pajak sendiri di Jawa Timur, Pak, untuk karena Pak Hendrik berada di pajak kendaraan bermotor ya, dan juga bea balik nama, seperti apa angka kepatuhan atau tren kepatuhan? Memang kebijakan pembebasan pajak daerah ini salah satunya kan tujuannya di samping untuk meringankan beban masyarakat atau wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan juga kita berupaya untuk menjaga maupun mendorong kepatuhan masyarakat wajib pajak itu untuk lebih tertib melaksanakan pembayaran pajak. Secara tren memang sampai dengan bulan Juni sampai misalkan 2023 2024 itu kan 85,21 dan ada kenaikan 0,4 berarti 85,6 sekian. Di bulan Juni 2025 ini kan 43,27. Jadi alhamdulillah naik ya Pak berarti itu ada peningkatan. Jadi masyarakat Jawa Timur sadar akan pembayaran pajak ya Bu? Sudah sadar. Bahkan Bu Lili mengatakan kalau bicara kepatuhan pajak secara keseluruhan 85% ya. Rata-rata. Secara rata-rata 85%. Ya, ini patut dibanggakan lah karena warga Jawa Timur sadar berkaitan dengan pajak. Nah, sisanya ini yang inginnya kita bangun bersama untuk sadar karena akan kembali lagi untuk pembangunan Jawa Timur. Betul itu ya. Sekali. Ini ada pertanyaan dari Pak Teguh. Bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan kalau program pemutihan pajak justru bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat yang tidak taat pajak dan sebaliknya mengecewakan wajib pajak yang selama ini mereka ini patuh. Seperti apa ini? Pak Hendrik atau Bu Lili ini? Psikologisnya masyarakat. Ya. Monggo Pak. Jadi gini, pembebasan pajak daerah yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu tadi kita kan mempunyai tujuan. Yang pertama adalah meringankan beban. Ya. Tidak kita pungkiri bahwa kondisi ekonomi kita sedang kurang bagus. Jadi kita ingin bagaimana kita bisa mendorong perekonomian dalam masyarakat, menjaga daya beli masyarakat. Karena apa? Dengan menjaga daya beli masyarakat maka perputaran daripada produksi, terutama karena kita kan di pajak kendaraan, berarti kan produksi kendaraan bermotor akan tetap berjalan. Kalau daya beli masyarakat akan turun, yang jelas produksi kendaraan akan turun, maka penerimaan di sektor PKB maupun BPNKB juga jelas terkena dampak. Ini adalah masyarakat benar-benar bisa taat ya meskipun kondisinya seperti sekarang ini. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Bian. Apakah pemerintah Provinsi Jawa Timur ini punya program lanjutan setelah pemutihan pajak selesai dilakukan supaya tidak terjadi siklus nunggu pemutihan setiap tahun, Bu? Seperti yang saya sampaikan karena masyarakat Jawa Timur pasti akan menantikan apa nih ada program pemutihan. Jadi, itu pasti dinantikan gitu. Kalau saya bisa menyampaikan kan gini, Ibu Gubernur Jawa Timur kan atau melalui pemerintah Provinsi Jawa Timur kan tahun ini mengeluarkan selain keputusan gubernur terkait pembebasan pajak daerah dan juga kan keputusan gubernur tentang pemberian keringanan dasar pengenaan PKB dan BPNKB. Jadi tahun ini kan mengeluarkan dua sekaligus Kemku. Kita ketahui pembebasan pajak daerah untuk meringankan beban dan juga untuk menjaga dan mendorong kepatuhan wajib pajak kan. Nah, dari keringanan dasar pengenaan ini bertujuan juga untuk tidak memberikan beban yang berkelanjutan pada saat pemberlakuan Undang-Undang 1 tahun 2022 atau penerapan
kebijakan pembayaran PKB, BPNKB, option PKB dan option BPNKB. Jadi dengan adanya keringanan dasar pengenaan PKB dan BPNKB, masyarakat tetap membayar atau mendapatkan beban kewajiban membayar PKB dan BPNKB-nya sama seperti tahun 2024. Ada boleh sedikit nambah Mbak ya? Boleh, monggo Ibu. Boleh sedikit nambah ya. Jadi kalau saya melihat bahwa program ini kan sebenarnya tidak untuk semua. Kalau tadi saya melihat pertanyaan yang pertama tadi lebih kepada bagaimana menjaga psikologis masyarakat kita untuk tidak hanya kemudian menunggu pemutihan, tetapi juga memiliki kesadaran untuk terus turut serta menjadi pahlawan pembangunan. Nah, ini kan luar biasanya seperti itu. Jadi tentu saya sebagai wakil rakyat di Jawa Timur, walaupun di Dapil Surabaya, berharap masyarakat kita ini betul-betul bisa membedakan begitu ya, bagaimana keterpihakan terhadap mereka-mereka yang saat ini memang sedang dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, mungkin bahasanya ya, tidak baik-baik saja. Dan sementara yang lain adalah mereka yang memang sudah berkecukupan, dan tentu kita berharap bahwa semangat mereka untuk selalu membayar pajak tepat waktu ini benar-benar menjadi bagian dari proses pembangunan di Jawa Timur ini sendiri. Jadi kalau sekarang dikatakan siapa pahlawan pembangunan sebenarnya, ya mereka yang memang dengan luar biasa kesadarannya mau memberikan kesempatan berkontribusi dengan pajak yang mereka bayarkan setiap tahunnya gitu. Tahunnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini kan hanya sekedar hanya pemutihan untuk atau penghilangan pajak untuk mereka yang memang kita butuh untuk membantu mereka, ya, peluang memberikan bantuan kepada mereka ya dengan meringankan apa yang menjadi hal yang berat bagi mereka. Dengan kondisi seperti sekarang ini gitu ya, sahabat. Ini ada pertanyaan dari Bu Anita di Sidoarjo. Pembebasan denda ya, bukan pembebasan tunggakan pajak. Soalnya kalau denda saja kan kecil. Kenapa kok tidak pemutihan pajak kendaraan yang nunggak lebih dari 2 tahun ya, Bapak dan Ibu? Seperti apa nih Pak? Bertingkah gitu tidak. Monggo Pak dijawab. Ini pembebasan denda bukan pembebasan tunggakan pajak ya. Kalau denda kan kecil kalau menurut Bu Anita. Seperti apa Pak? Ya, jadi kan gini, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa pembebasan pajak daerah di tahun 2025 ini ada yang berlaku untuk masyarakat umum, ada yang berlaku untuk segmentasi. Nah, untuk yang masyarakat umum adalah pembebasan sanksi administratif maupun bebas pengenaan PKB progresif. Bebas pengenaan PKB progresif, kita tahu bahwa Jawa Timur memberlakukan pengenaan PKB progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi, kepemilikan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Dengan kebijakan pembebasan pajak daerah di tahun 2025 ini mulai 14 Juli sampai dengan 31 Desember 2025, pengenaan PKB progresifnya dibebaskan. Nah, ini kan kesempatan. Di samping itu mempunyai tujuan juga supaya data akurasi kepemilikan kendaraan bermotor itu lebih valid. Tidak menutup kemungkinan untuk yang tahun-tahun sebelumnya banyak masyarakat yang mempunyai pemahaman daripada kena progresif lebih baik pinjem atas nama orang lain. Nah, untuk tahun 2025 per 5 Januari 2025 kepemilikan kendaraan dengan tarif progresif itu kan dasarnya sudah berbeda. Kalau tahun lalu nama dan atau alamat yang sama dalam satu KK, pada tahun ini adalah NIK. Jadi misalkan kalau dulu dalam satu keluarga suami, istri, anak mempunyai masing-masing kendaraan, itu kita urutkan saja mana biaya balik namanya yang terlebih dulu. Nah kalau sekarang kan by NIK. Kalau suami punya satu, istri punya satu, anak punya satu, ya tidak ada progresifnya. Karena masing-masing NIK gitu ya. Nah, itu yang dimanfaatkan pada tahun ini untuk yang segmentasi umum. Untuk segmentasi khusus yaitu tadi data yang P3KN, ojol maupun
sepeda motor roda 3. Untuk usaha gitu ya sahabat. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, tetap stay tune di perbincangan Talkshow Suara Dewan terkait dengan tema pemutihan pajak Jawa Timur 2025. Apa dampaknya bagi masyarakat? Masih ada pertanyaan dari Pak Anwar. Nanti setelah jeda iklan ya Pak Anwar, karena perbincangan masih akan berlanjut setelah jeda iklan berikut ini. 96 FM Merkuri, sahabat masih di perbincangan Talkshow Suara Dewan bersama dengan Ibu Haji Lili Hendarwati, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, dan juga ada Pak Hendrik Christian SHMM. Beliau Kepala Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Ini ada pertanyaan dari Pak Anwar, katanya ada pembebasan khusus bagi ojol. Maksudnya gimana ya Pak? Kok saya sebagai ojol masih bingung? Jadi gini, pemutihan atau pembebasan pajak daerah untuk rekan-rekan ojol itu persyaratannya melakukan pembayaran di samsat induk, bukan di layanan unggulan. Layanan unggulan contohnya seperti samsat keliling, mobil keliling, payment point, corner, ataupun melalui e-channel yang Tokopedia, Indomaret itu tidak termasuk dalam yang diberikan pembebasan. Jadi syaratnya teman-teman ojol harus datang langsung di kantor bersama samsat induk. Dan itu tidak hanya pada tidak terbatas pada nopol di mana kendaraan itu terdaftar. Misalkan ini di wilayah Surabaya Selatan. Nah, teman-teman ojol, kendaraan yang dipakai untuk narik adalah terdaftar di kendaraan Surabaya Timur atau Utara atau Barat. Mereka bisa melakukan pendaftaran atau pembayarannya di Surabaya Selatan ini. Asalkan itu tadi pada aplikasi ojol nopol di STNK-nya itu masuk di dalam aplikasi itu. Kalau tidak masuk dalam aplikasi ya tidak akan mendapatkan, dan itu tidak terbatas juga harus sama dengan si pemegang akun, tidak. Misalkan saya sebagai pemegang akun, kemudian kendaraan yang saya pakai narik itu masih atas nama orang lain karena memang belinya second, belum sempat dilakukan proses balik nama. Asalkan nopolnya itu masuk di dalam aplikasi, tetap dapat. Dan itu prosesnya kita membatasi pada proses pembayaran tahunan atau registrasi tahunan maupun yang 5 tahunan perpanjangan STNK. Itu termasuk ya. Jadi untuk karena kan untuk pemutihan pajak Jatim 2025 ini ada 2 yang harus dibedakan ya. Untuk yang umum ya itu untuk tahun-tahun sebelumnya itu sama, sahabat. Tapi untuk di tahun ini yang pertama kali dilakukan itu adalah untuk segmentasi yang tadi di awal disampaikan oleh Pak Hendrik, yaitu untuk teman-teman yang terdaftar pada P3KE, kemudian untuk teman-teman ojek online dan juga untuk kendaraan roda 3 yang digunakan untuk usaha. Jadi itu yang harus diketahui dan dipahami oleh sahabat-sahabat Merkuri dan juga masyarakat. Ada 2 hal yang berbeda. Untuk masyarakat umum ya sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya Pak, yaitu pembebasannya untuk sanksi administratif dan juga untuk pajak progresifnya itu. Kalau untuk teman-teman segmentasi ini memang harus melakukan pembayaran di samsat induk karena untuk verifikasi apakah datanya masuk atau tidak. Untuk teman-teman ojol tadi juga sudah dijelaskan. Yang penting nopolnya itu terdaftar di aplikasi yang Anda gunakan. Semisal Anda aplikasi kuning, aplikasi hijau, aplikasi apa. Biru. Nah, seperti itu ya Pak. Jadi gini, saya tambahkan lagi untuk ojol itu aplikatornya itu ada 8. Ya. Grab, Gojek, kemudian Maxi, Indrave, kemudian Shopee Food, kemudian Nujek, Sendo, sama ACI. Nah, itu aplikator yang memang dia operasional itu by aplikasi. Karena kan ada ojol tapi dia pakai WA lah, itu belum khusus. Memang terdaftar di aplikasi gitu ya, itu ya sahabat, supaya untuk mencocokkan data Anda. Dan untuk roda 3 usaha ya memang itu pembuktiannya seperti apa untuk yang roda 3 digunakan untuk berusaha seperti teman-teman Melijo, apakah
dibawa saat Ini kalau itu seperti untuk apa, Pak? yang sepeda motor roda 3, sepeda motor roda 3, ojol maupun yang segmentasi P3KI itu kan dibatasi untuk PKB pokok maksimal sampai dengan 500.000. Itu PKB pokok, belum termasuk option. Jadi kan nanti seperti NMAX bisa masuk. NMAX itu bisa masuk. Jadi PKB pokoknya 500.000, belum option. Jadi kan lumayan bisa. Ya, betul. 600 sekian lah kalau plus optionnya. Nah, itu untuk yang P3KE dan ojol jelas kan sesuai dengan persyaratan. Kalau yang sepeda motor roda 3 ya asalkan STNK-nya itu jenisnya sepeda motor roda 3. Karena roda 3 kan ada yang jenis mobil. Mobil roda 3 itu tidak mendapatkan. Jadi sepeda motor roda 3 dan PKB pokoknya maksimal sampai dengan 500.000. Pembayarannya dilakukan di Samsat Induk, bukan di layanan unggulan. Prosesnya bisa proses tahunan, 5 tahunan. Kemudian kalau roda 3 itu bahkan ada balik nama lokal. Misalkan domisili wilayah Surabaya Selatan, di balik nama di wilayah Surabaya Selatan itu boleh, bahkan mutasi masuk, mutasi masuk dari dari utara kabupaten kota dalam wilayah provinsi. Itu masuk seandainya ada tunggakan ya itu ikut dibebaskan. Nah, ini kesempatan untuk yang balik nama juga. Balik nama Mbak Imba. Karena kan tidak menutup kemungkinan orang beli roda 3 itu kan tidak harus dari baru. Iya, betul, karena buat usaha, betul. Dimanfaatkan sebelum 31 Agustus 2025 ini. Karena berlangsung di tahap pertama 14 Juli hingga 31 Agustus gitu ya, sahabat. Ini bisa dimanfaatkan. Sekali lagi untuk yang segmentasi itu pembayarannya di Samsat Induk karena ada proses verifikasi terlebih dahulu itu. Tapi kalau untuk yang umum itu bisa di gerai manapun ya, Pak. Di Samsat bisa. Di layanan unggulan bisa. Yang untuk umum itu tadi ya, sekali lagi untuk yang tahun ini pemutihan pajak Jawa Timur ada yang baru yaitu segmentasi untuk teman-teman dari P3KE, ojek online dan juga pengendara roda 3 yang digunakan untuk usaha. Karena kondisi ekonomi seperti sekarang ini, jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur ingin dalam tanda kutip membantu masyarakat untuk patuh dalam pajak tapi dengan kondisi yang seperti sekarang ini gitu. Nah, untuk sosialisasinya seperti apa nih Pak, koordinasi dengan kabupaten kota supaya program ini berjalan dengan baik, karena kan ini masih berlangsung hingga 31 Agustus, mungkin juga belum banyak yang paham koordinasinya seperti apa untuk di kabupaten kotanya. Yang pastinya sudah saya sampaikan tadi bahwa terkait dengan sosialisasi itu kan dilaksanakan oleh UPT PPD di setiap kabupaten kota. Kita mempunyai UPT PPD, mereka yang koordinasi dengan kabupaten kota untuk bersama-sama bersosialisasi terkait dengan kebijakan pembebasan, utamanya yang segmentasi, karena merupakan hal yang baru, perlu sosialisasi yang lebih jelas ke warga masyarakat. Dibantu sosialisasi juga ya, Bu Lili? Iya. Kalau anggota dewan itu turun biasanya ya turut serta mensosialisasikan. Karena kita ini kan turunnya sering, Mbak. Iya. Dan lebih sering untuk juga bertemu dengan masyarakat. Iya. Insya Allah kita bantu untuk Jawa Timur yang lebih baik. Karena kan untuk kepatuhan, apalagi ini untuk teman-teman segmentasi ada program yang baru di tahun ini gitu ya, sahabat. Nah, karena sudah pukul 1 lewat, jadi terakhir Bu dan juga Pak Hendrik, apa pesan penting yang ingin disampaikan pada masyarakat supaya bisa memanfaatkan program pemutihan pajak 2025 ini secara maksimal? Seperti apa Pak yang ingin disampaikan, pesan pentingnya untuk sahabat-sahabat Mercury juga masyarakat? Karena ini kan program ada segmentasi yang bisa dimanfaatkan, juga program yang umum juga untuk bank balik nama dan lain sebagainya, seperti apa Pak? Untuk yang terkait dengan pembebasan ini ya, yang pertama untuk akurasi kepemilikan data kendaraan bermotor, dengan adanya bebas pengenaan PKB progresif, monggo warga masyarakat Jawa Timur untuk memanfaatkannya, terutama yang masih memakai kepemilikan atas nama orang lain. Yang pertama, di tahun 2025 ini
progresif dikenakan atas dasar NIK. Yang kedua, biaya balik nama kendaraan bermotor kepemilikan kedua dan yang kepemilikan penyerahan atas penyerahan kedua dan seterusnya itu kan tidak dikenakan. Jadi momen yang sangat baik ini silahkan dimanfaatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, marilah kita tetap berupaya untuk melakukan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak lewat jatuh tempo. Karena apa? Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Ibu Gubernur kan setiap tahun memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh melalui undian tabungan umroh. Seperti itu. Murah gratis. Ya, ini apresiasi. Tadi kan ada yang mengatakan bagaimana nih untuk yang wajib pajak yang selama ini patuh. Nah, itu kan ada gitu ya, apresiasi juga gitu ya, Bu ya. Bu Lili, apa nih pesan pentingnya yang ingin disampaikan pada masyarakat Jawa Timur supaya paling tidak menjadi agent dalam hal kepatuhan pajak dan berpartisipasi dalam pembangunan Jawa Timur dengan memanfaatkan program ini secara maksimal, Bu? Iya, jadi untuk masyarakat Jawa Timur saya sangat mengapresiasi ya program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Maka mudah-mudahan masyarakat Jawa Timur juga turut mengambil kesempatan emas ini. Karena sesungguhnya program pemutihan pajak ini merupakan kesempatan emas untuk meringankan beban. Sekaligus juga menyelesaikan kewajiban dan juga turut membangun daerah. Iya. Jadi mudah-mudahan kesempatan ini bisa dengan bijak dimanfaatkan karena sesungguhnya setiap rupiah pajak yang kita bayarkan adalah bagian dari investasi untuk masa depan Jawa Timur yang lebih baik. Ya. Betul. Insya Allah itu, Mbak. Setiap rupiah kita bayarkan menjadi investasi itu ya untuk pembangunan Jawa Timur ke depannya, sahabat. Itu kan yang harus kita tanamkan. Dan sekali lagi program pemutihan pajak Jawa Timur 2025 ini tahap pertama berlangsung dari 14 Juli hingga 31 Agustus. Ini bisa Anda manfaatkan, sahabat. Ada dua ya untuk masyarakat umum ataupun juga untuk yang segmentasi. Untuk masyarakat umum ini berlaku seperti tahun-tahun sebelumnya karena tahun ini sudah berlangsung tahun ke-6 untuk pemutihan pajak Jawa Timur ya, sahabat, program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk segmentasi ini bagi teman-teman yang masuk di P3KE, kemudian ojek online dan juga roda 3 yang digunakan untuk usaha, sahabat, itu bisa dimanfaatkan ya. Untuk teman-teman yang segmentasi pembayarannya harus dilakukan di Samsat Induk, sahabat, karena ada proses verifikasi data terlebih dahulu. Terima kasih untuk Ibu Haji Lili Hendarwati, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur sudah hadir, sudah ngobrol. Ternyata pemutihan pajak Jawa Timur ini 2025 ada yang berbeda ya, Bu ya. Ada yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan terima kasih juga untuk Pak Hendrik Christian, SHMM, Kepala Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Bapeda Jawa Timur sudah hadir. Sudah lebih banyak memberikan kita karena ada syarat dan ketentuan berlaku itu tadi untuk yang segmentasi ya, Pak. Terima kasih sahabat untuk yang sudah stay tune di perbincangan untuk Suara Dewan, dan Anda untuk yang tertinggal kita bisa mendengarkan kembali, menikmati kembali perbincangannya di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.